ilmu Feng Shui ini itu muncul 4.000 tahun yang lalu. Ahli Feng Shui itu sudah menganalisa sebelum kliennya membeli tanah. Jadi kalau misalnya aku mau membangun rumah, sebenarnya yang paling benar itu konsultasinya kemana dulu nih? Ke master Feng Shui dulu, atau ke arsitek dulu, atau bersamaan? Nah itu ya, jadi biasanya nih Sobat Iwa ini jadi permasalahan paling klasik itu adalah permasalahan di mana arsitek dengan ahli Feng Shui itu saling bertolak belakang. Hai Sobat Iwa! Nah, aku nih beberapa minggu terakhir ini bener-bener lagi bingung banget karena lagi membangun rumah. Yang namanya bangun rumah itu bener-bener ada aja pusingnya ya. Pas aku konsultasi dengan seorang teman aku yang merupakan seorang arsitek dan juga pengajar di Universitas Parahyangan Bandung, ada Pak Felix namanya. Nah, dia ngasih tahu aku untuk jalan-jalan ke Informa Custom Furniture ini. Beberapa hari lalu aku udah sempet ngeliat-liat kira-kira yang mana yang cocok buat kamar tidur aku dan juga kitchen set aku. Dan saat ini aku mau langsung menyelesaikan orderan aku. Jadi ikutin perjalanan aku hari ini di program Jalan Keluar di channelnya Iwa TV, TV digital pertama yang mengangkat konten properti dan home living. Sore Kak Lala, apa kabar? Wah, Sakim ketemu lagi. Semoga nggak bosan ya saya datang terus ke sini ya. Iya Kak, gimana Kak untuk kemarin pilihan bahannya nih kayaknya udah jadi kayaknya nih. Wah, saya udah deal kemarin dan saya senang banget karena desain yang saya inginkan itu dibantu juga diwujudkan oleh desainernya Informa. Pasti Kak, karena di sini kita custom furniture, furniture yang bisa sesuaikan dengan ruangan dan tempatnya Kak. Warnanya bisa dipilih Kak. Bener banget, jadi mulai dari warna, ukuran, material, semuanya ternyata di sini bisa ya Mas Bisa Sakim, Kak, ya? tepat sekali. Nah, itu dia. Dan mungkin Sobat Iwa juga kalau ada yang lagi mencari furniture untuk bisa di custom, bisa langsung ke sini karena tentunya tim dari Informa bisa membantu ya. Iya, datang aja ke Informa Living World Alam Sutra, showroom terbesar di Informa Custom. Kak, ini surat kontrak kerjanya Kak. Oh, ini kontrak saya ya. Iya. Oke, saya tanda tangan di sini ya berarti ya. Iya Kak. Kalau gitu kita lanjut, ntar kita akan survei dan desainkan ya Kak. Betul. Nah, sekarang saya masih mau jalan-jalan dulu tapi boleh Kak. Boleh ya? Boleh Kak, silakan. Saya jalan-jalan dulu, nanti kalau ada yang ingin saya tambahkan saya langsung cari lagi ya. Boleh Kakak, siap Kak. Terima kasih banyak sudah dibantu sampai selesai. Oke, terima kasih Kakak. Hei La, hey, wah, udah Pak di Felix sini sudah ternyata. datang. Pak Felix apa kabar? Baik-baik. Wah, ini kita ketemu waktu Pak Felix tuh susah banget. Aduh, gitu banget. Gimana Pak, kalau misalnya kita ngobrolnya biar lebih enak nih, karena banyak yang mau saya tanyain Pak. Kita ngobrolnya sambil duduk aja boleh ya? Siap. Iya, baik, silakan. Terima kasih. Nah, seneng banget karena akhirnya Pak Felix sudah hadir juga jauh-jauh dari Bandung, luar biasa. Aku mau kenalin dulu sama Sobat Iwa. Sobat Iwa di sini sudah hadir bersama saya Pak Felix, arsitek, dan beliau juga saat ini mengajar di Unpar Bandung. Bener ya Pak Felix? Betul. Betul sekali. Nah, bukan cuma itu Sobat Iwa, tapi Pak Felix ini juga merupakan Master Feng Shui yang ilmunya itu diakui oleh International Feng Shui Association. Keren ya? Aku juga mau nanya Pak, yang soal di Bandung kemarin kan kita baru saja merayakan Cap Gomeh nih. Oh iya. Biasanya rame ya Pak, khususnya di Jalan Sudirman. Kemarin gimana? Nah, tahun ini memang karena lagi pandemi ya, COVID-19, ya mau tidak mau kita akhirnya harus membatasi kegiatan kita ya. Benar. Jadi memang tahun ini agak sedikit kurang rame ya. Ya sayang sekali, tapi ya demi keselamatan kita ya tentunya ya. Jadi ya memang banyakan sih warga Tionghoa merayakannya di rumah masing-masing ternyata. Nah, Sobat Iwa, mungkin Sobat Iwa juga tahu kalau perayaan Cap Gomeh ini itu dirayakan 15 hari setelah perayaan Imlek. Iya. Benar ya Pak? Nah, tentunya ini adalah perayaan bulan purnama pertama yang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa, di mana biasanya kita lihat di jalanan-jalanan besar di kota-kota di Indonesia dan juga di seluruh dunia, biasanya cukup rame, ada barongsai juga. Iya, barongsai.
Tapi tahun ini ya seperti biasa karena kita tahu ini sedang pandemi, semua merayakan itu dari rumah aja. Kita juga pengen ngomongin soal Feng Shui nih karena saya sebentar lagi akan membangun rumah saya, mendekor rumah saya. Kira-kira Pak, apa yang harus saya siapkan nih supaya furniture saya tuh nggak dibongkar pasang gitu Pak Felix? Iya benar, ini kita harus siapin dulu ya dari awal, justru harus dari awal banget. Harus dari awal banget ya? Dari awal banget, jadi kita harus siapin dulu, terutama kalau mau penempatan furniture atau apa. Nah kita persiapkan dulu nih ruangan-ruangannya dulu kan tentunya ya. Jadi kita akan bagi dulu, kalau di Feng Shui itu dibagi ada area yang memang untuk kegiatan aktif, ada yang kegiatannya pasif. Apa aja tuh contoh-contohnya Nah Pak? kalau yang aktif itu kan kayak misalnya dapur masak ya, lalu kerja. Ya kalau sekarang work from home ya, nah, mau nggak mau harus ada tempat kerja kan di rumah ya. Nah lalu yang aktif-aktif itu ada yang seperti itu, lalu juga ada yang pasifnya. Yang pasif itu untuk area ruang tidur misalnya. Jadi kita memang harus menyesuaikan ya energinya yang cocok untuk misalnya untuk area tidur, untuk istirahat. Itu harusnya energinya yin atau lebih pasif. Nah kalau kondisi seperti itu kita tentunya harus mempersiapkan dari sisi warnanya, dari sisi pemilihan material ya. Jadi mana yang itu ya, Pak? betul, mana yang cocok ya. Jadi jangan sampai nanti kebalik ya. Yang area-area yang kita harusnya punya aura atau energi yang aktif supaya kita semangat ya, kayak misalnya ruang kerja gitu ya. Kita kasih warna yang terlalu soft ya, dengan suasana yang sangat nyaman, sangat cozy, akhirnya bukan kerja tapi tidur. Jadinya ngantuk, kayak rileks terus ya Pak? Terlalu rileks. Nah sedangkan kebalik, kalau misalnya sekarang kamar tidur untuk kita istirahat, ternyata kita dekorasi dengan terlalu aktif, terlalu warna-warna yang terlalu cerah misalnya. Nah kondisi itu akan mengakibatkan ketika kita mau tidur, mau istirahat, nanti kepikiran, oh saya punya ide, oh saya punya ini. Jadinya akhirnya bukannya tidur, susah tidur. Malah jadi overthinking ya Pak? Overthinking, betul. Nah itu jadi kita harus siapkan dulu penempatannya, lalu juga mungkin kita harus memilih ya, milih furniture yang cukup ukurannya juga. Jangan sampai nanti kita, oh pasang ini, pasang itu, tempatkan ini, tempat itu. Akhirnya ruangan yang tadinya harusnya terlihat luas, jadi sempit. Malah tidak proporsional, tidak sesuai dengan porsinya ya Pak. Jadi sebenarnya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan ini sebelum tentunya membangun sebuah rumah, bahkan di kamar aja. Tapi kalau menurut Pak Felix dari sisi Feng Shui sendiri secara basic dulu deh, secara general, sebenarnya part mana sih dari rumah yang perlu banget atau paling penting dipertimbangkan? Nah memang kalau dari analisa Feng Shui itu pertama kali itu biasanya kita menganalisa dari pintu utama dulu ya, saudara Iwa ya. Jadi kita lihat dari pintu utama dulu. Pintu utama itu adalah mulut masuknya Qi ke dalam satu bangunan. Itu pintu utama. Jadi biasanya kita akan mencari itu energi yang cocok untuk energi aktif, untuk masuk energinya kita masukkan ke dalam bangunan. Qi-nya itu harus yang positif. Nah itu yang perlu dulu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua tentunya adalah ruangan-ruangan yang kita gunakan secara dalam jangka waktu panjang lama. Misalnya kalau kita kan paling lama di rumah tinggal tentunya di ruang tidur ya, sobat-sobat Iwa ya. Nah di ruang tidur kan bisa 6 jam sampai 8 jam, bayangkan. Nah kalau ruangan tersebut energinya nggak bagus, itu akan memberikan impact pada kita yang kurang bagus juga. Jadi biasanya pertama pintu utama, kedua itu adalah kamar tidur, lalu yang ketiga adalah tempat kita membuat makanan. Dapur berarti ya? Betul banget. Jadi kalau dapur itu kita juga perlu yang energinya bagus, karena itu tempat istilahnya kita menciptakan energi buat badan kita. Yang kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Betul. Jadi itu adalah part-part yang cukup krusial pada saat kita akan membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan ya Pak. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya yang pasti saya jadi tahu banyak nih, dan saya masih banyak yang saya mau tanyakan nih ke Bapak. Tapi gimana kalau kita jalan-jalan juga, karena benar-benar si Informa Custom Furniture ini menarik banget. Kita jelajahi yuk Pak. Boleh. Oke, silakan Pak. Pak, sebenarnya kalau dipikirkan secara logika, berarti ada benarnya juga untuk si ilmu Feng Shui ini ya Pak. Nah, tapi sebenarnya bisa diceritain nggak Pak, dari kapan sih sebenarnya awal mulanya ilmu Feng Shui ini dipelajari, kemudian dijadikan rujukan untuk membuat suatu hunian ataupun tempat usaha? Ya, jadi memang ilmu Feng Shui itu kalau boleh dibilang ya, itu ilmu campur-campur sebetulnya. Jadi itu ilmu gado-gado ya, Sobat Iwa. Jadi kondisinya
ada ilmu arsitekturnya, Betul. ada ilmu bisnisnya, ada ilmu psikologisnya. Itu dia. Nah, itu dicampur aduk. Nah, kenapa bisa begitu? Karena zaman dulu Sobat Iwa, bahwa kondisi ilmu feng shui ini itu muncul 4.000 tahun yang lalu. Dari zaman nenek moyang kita pasti. Iya, ya? zaman nenek moyang kita. Jadi kebayang ya, 4.000 tahun yang lalu itu belum seperti sekarang. Ilmu pengetahuan itu belum segamblang seperti saat ini. Oke. Di mana kondisinya zaman dulu bingung. Mereka mau menjelaskan, bahwa ini tuh kalau teorinya seperti ini itu artinya nggak boleh, dan itu artinya itu ilmu apa, misalnya ilmu arsitektur misalkan seperti itu. Nah, zaman dulu tuh tidak ada penjelasan seperti itu Sobat Iwa. Jadi dulu mungkin pendidikannya belum belum seperti sekarang ya, kebayang 4.000 tahun yang lalu ya. Nah, kalau kondisi itu dulu tuh kenapa sih bisa muncul yang namanya ilmu feng shui? Itu awalnya mereka tuh dipakai sebenarnya oleh petani sebetulnya jadi oleh petani. Jadi pada saat mereka tumbuh satu kota ya, biasanya di tengah kota itu adalah mereka tumbuh di bantaran sungai biasanya zaman dulu tuh. Kalau kita sekarang udah susah ya menemukan sungai ya. Iya, sungai udah susah. Kenapa bantaran sungai? Karena bantaran sungai itu adalah tempat yang paling subur. Betul. Ya. Nah, disitulah tumbuh, makanya yang namanya feng shui. Ada feng angin dan ada shui. Shui itu adalah jalur si sungainya itu. Jadi karena dulu orang tinggalnya tuh di bantaran sungai, sedangkan kita sekarang tinggalnya di samping tol. Iya, samping tol, samping jalan. Nah, kondisi itu yang istilahnya semakin kesini semakin berkembang, di mana ya memang kalau kita lihat dari sisi logisnya itu banyak sebetulnya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa dijelasin ya, karena mereka pokoknya kalau penataan kamar seperti ini, penataan ranjang seperti ini, penataan kompor seperti ini, itu mereka lebih enak, lebih nyaman. Dan itu terjadi selama ribuan tahun dan mereka catat. Akhirnya jadilah satu buku pedoman, buku feng shui tersebut. Jadi benar-benar berdasarkan pengalaman saja. Berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman. Makanya terkadang itu kita melihatnya seperti seakan-akan suatu ilmu mistik ya. Iya, ilmu padahal yang sebenarnya enggak juga ya. Enggak juga sebetulnya. Tapi Pak, ngomong-ngomong sekarang kan teknologi sudah sangat berkembang nih. Ilmu pendidikan pun sangat dinamis ya. Masih relevan nggak sih si ilmu feng shui ini? Ada nggak contohnya Pak? Jadi kalau misalkan masalah relevan atau tidak ya, karena ya namanya ilmu pengetahuan harus terus update ya. Betul. Nah, kita misalnya contohnya nih, di sini kita ada contoh nih, ada kita dapur ya. Bergerak sini. Nah, di dapur ini kalau kita bayangkan 4.000 tahun yang lalu ya, Sobat Iwa, 4.000 tahun yang lalu kompor nggak kayak gini kan? Enggak Pak. Tinggal kita cetek-cetek langsung keluar apinya. Ya. Bahkan ada yang lebih canggih lagi ya Pak sekarang ya? Bahkan sekarang kan mungkin listrik gitu ya. Jadi nggak kelihatan ada seperti gini. Asap udah ada yang tanpa asap juga ya Pak? Tanpa asap, jadi udah dengan teknologi itu sudah sangat berubah. Ya otomatis kalau misalkan zaman dulu itu kita harus pakai kayu bakar, ya benar, Pak. Asapnya kemana-mana, ya kita kebayang ya kalau kita ada di lantai 2, apa yang terjadi? Kepanasan Pak, kayak di sauna. Betul. Belum lagi bahayanya ya, benar. Kebayang ya kalau misalnya kita secara safety, ada api di bawah, di atas itu kita konstruksinya menggunakan konstruksi kayu. Iya. Ya, salah-salah kalau ada apinya kegedean, benar juga, langsung kebakar. Nah, makanya aturan-aturan itulah yang zaman dulu istilahnya kita tidak disarankan secara feng shui bahwa kita kalau punya kamar itu jangan di atas dapur. Nah, itu dia. Gitu. Tapi kalau kondisi kayak sekarang gini, kondisi sudah tanpa asap ya, lalu ceiling juga sudah lebih menggunakan yang ya. anti api ya, lalu juga lantainya di atas menggunakan dak beton. Betul. Otomatis safety-nya sudah jauh berbeda ya Sobat Iwa ya. Setuju. Berbeda dengan kondisi zaman dulu gitu. Jadi kalau mau dibilang masih ada yang relevan, ada sebagian yang relevan, ada juga yang sebagian mungkin karena sudah menyesuaikan dengan teknologi sekarang, jadi mungkin sudah tidak relevan lagi. Pak, aku juga mau tanya nih, jadi kalau misalnya aku mau membangun rumah, sebenarnya yang paling benar itu konsultasinya kemana dulu nih? Ke master feng shui dulu, atau ke arsitek dulu, atau bersamaan? Nah itu ya, jadi biasanya nih Sobat Iwa, ini jadi permasalahan paling klasik. Itu adalah permasalahan di mana arsitek dengan ahli feng shui itu saling bertolak belakang. Oh, jadi kadang-kadang malah ilmu feng shui dan ilmu arsitek ini bertentangan? Atau bisa disinergikan? Nah itu yang kadang-kadang kenapa sih bisa bertentangan Sobat Iwa? Permasalahannya itu karena kita nggak klop antara ahli feng shui dengan si arsitek. Ya, nggak klop dari sisi pembicaraannya, nggak klop dari kapan mulainya. Ya. Jadi
biasanya tuh kan kalau yang namanya desain ya, nah Lala tahu persis nih kan lagi desain rumah segala macam ya. Juga. Nah itu kan proses mendesain dengan seorang arsitek itu kan nggak sebentar ya. Aduh Pak, itu kayaknya lama banget, berbulan-bulan. Berbulan-bulan ya. Ya. Dan itu kan biasanya kan alot ya antara arsitek pengennya begini, ownernya oh nggak mau, saya pengennya di sini. Ya kan? Nah itu kan sudah tawar menawar. Betul. Nah biasanya proses yang segitu panjangnya itu tiba-tiba akhirnya kan pasti ada klopnya dong. Betul. Ya, ketemu di tengah gitu. Ketemu di tengah, setelah sekian bulan ketemu di tengah, arsitek sudah merasa lega, Sobat Iwa. Sudah merasa lega, tapi ternyata ownernya sebentar sebelum kita bangun, kita tanya dulu sama ahli feng shui. Gambar yang tadi buyar. Nah, jadi gambar itu yang sudah dibikin selama berbulan-bulan dengan susah payah. Tiba-tiba dibawa ke ahli feng shui, terus kata ahli feng shui, wow ini dapurnya nggak boleh di sini, tangganya nggak boleh di sini, ini kamar mandinya harus ada di sini. Ya arsiteknya sebel ya. Iyalah, udah proses revisinya lama, udah ketemu, direvisi lagi. Iya, direvisi lagi dan itu biasanya nol lagi. Ya, nah itu yang jadi masalah. Oke. Jadi sebaiknya berarti aku simpulkan ya Pak Felix, berarti sebaiknya kita range dulu bersama Feng Shui-nya seperti apa, bawa data-datanya ke arsiteknya, betul? Betul, jadi yang namanya ilmu Feng Shui itu sebetulnya adalah ilmu yang menunjang ilmu arsitektur. Iya. Ya, jadi seharusnya kita sama kayak chef nih, ya, yang namanya arsitek itu adalah chefnya. Iya. Dia yang mengolah data. Nah, Feng Shui ini adalah salah satu data yang dibutuhkan oleh seorang arsitek. Salah satu bumbu-bumbu yang perlu dipersiapkan. Perlu juga harus ada bumbunya soalnya. Betul. Nah, jadi itu ya kalau yang namanya mau masak ya, siapin bumbu dulu atau masak dulu? Ya tentunya siapin bumbu dulu. Sama seperti kalau di ilmu arsitektur itu ada analisa site misalkan. Ya. Nah, analisa site itu kan kita harus datang dulu ke site ya. Cek dulu site-nya, arah mataharinya di sebelah mana, ya jalannya di sebelah mana, baru kita desain. Bukan kita desain dulu rumahnya, terus baru datang ke site, loh jalannya kok sebelah kanan, kok mataharinya di depan. Jangan sampai kebalik. Nah kebalik, makanya ilmu Feng Shui pun harus masuk, data-datanya itu harus masuk dari sejak awal. Itu dia. Sejak awal sebelum desain itu dimulai, Feng Shui sudah analisa dulu. Bahkan beberapa itu, ahli Feng Shui itu sudah menganalisa sebelum kliennya membeli tanah. Oh, jadi dari awal banget malah biar nggak dua kali bolak-balik gitu. Betul. Ya. Nah itu dia Sobat Iwa. Jadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat kamu akan membangun sebuah hunian. Ternyata jangan lupa kalau memang mau mempertimbangkan bumbu-bumbunya atau si ilmu Feng Shui-nya ini dari awal biar nggak bolak-balik sama arsiteknya ya. Terakhir nih Pak, sebelum kita ajak pindah ke tempat lain lagi, karena aku punya satu ruangan yang menarik juga di sini ya. Kalau misalnya ada satu rumah mungkin dari Sobat Iwa, di antara Sobat Iwa yang nonton program kita kemudian, wah kenapa saya nggak mempertimbangkan Feng Shui dan udah terlanjur salah, kira-kira gimana memperbaikinya nih Pak? Nah ini ya.